Ya, oke. Terima kasih Mas Onggo ya. Gimana? Apa kabar nih Mas? Baik, Mas Yasid gimana kabarnya Mas? Ya, Alhamdulillah baik juga Mas Onggo. Ya, Oke Mas Onggo, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya soal ini ya. nih. Kita lihat kan BI baru saja menaikkan suku bunganya gitu ya. Kira-kira nih apa eh, terkait apa nih kenaikan suku bunga tersebut Mas? Ya, hari ini ya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang hari kedua nih. Jadi pengumumannya tadi juga mungkin teman-teman udah baca kenaikan suku bunganya 50 basis poin. Dan ini melanjutkan kenaikan yang sudah dilakukan di bulan sebelumnya 0,25% atau 25 basis poin. Dan kalau kita ingat sebetulnya kita paling belakangan nih Mas dibandingkan negara-negara lain ya. Kalau kita ingat Amerika ataupun juga negara Eropa itu dari kuartal satu akhir ya mungkin ya atau kuartal dua awal itu udah mulai naikin suku bunga kita yang salah satu yang paling belakang. Oh, Nah kita yang memang paling belakang ya. iya kita yang paling belakang. Tapi menariknya ya, ya sebetulnya meskipun kita belakangan artinya juga secara year to date investasi di aset equity pun juga masih cukup menggembirakan ya. Secara Iya. overall ya indeks kita pun juga kembali lagi di atas 7.000 dan sebelumnya juga pernah juga di mungkin 3-4 bulan yang lalu juga pernah di atas 7.000 ya. Jadi overall sebetulnya untuk equity ya masih bagus dan data-data makroekonomi kita juga bagus. Pertumbuhan laba emiten setelah era pemulihan pandemi ya itu juga bagus juga. Jadi ya dengan adanya suku bunga yang naik ini diharapkan juga biar bisa mengimbangi sih tujuannya biar bisa mengimbangi bunga di negara yang lain biar Indonesia tetap kompetitif Oh, biar tidak terjadi apa ya ibaratnya oh bunga di luar negeri lebih menarik lebih tinggi kan kadang-kadang namanya investor kan mencari peluang investasi yang betul. lebih ada potensi menguntungkan kan lebih tinggi kan Oke. kadang-kadang ada dana yang keluar dari investor dari Indonesia keluar ke negara asing. Nah, ini yang berupaya dijaga untuk menjaga competitiveness dari Indonesia sendiri. Oke, ya kalau kita lihat juga pasar saham memang masih menarik ya. ISG bukan saja di atas 7.000 Mas, tapi 7.200 nih, kembali lagi di atas itu. Iya, Kemudian kalau kita lihat memang alasannya cukup masuk akal ya, supaya tidak terjadi apa capital flight ya, kemudian menjaga betul. supaya suku bunga atau yield di negara kita itu tetap masih bisa bersaing. Kemudian Iya, kalau kita lihat lagi, pemerintah mempunyai PR nih, supaya inflasi juga turun nih Mas ya, supaya terjadi iya. apa pertumbuhan yang sehat seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau dari BNI Mas melihat kondisi market saat ini, kira-kira kondisinya seperti apa sih? Akan terjadi penurunan kah atau akan sangat baik ke depannya gitu? Kondisi market secara umum ya, Mas Yasid ya. Ya, Oke. Kalau secara umum mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah secara makro ekonomi kita berada pada posisi yang sangat bagus kalau kita bisa bilang. Kenapa? Sebagai salah satu contoh indikator mungkin di minggu lalu ada pengumuman trade balance Mas, neraca perdagangan. Itu kita surplus 5,7 miliar US dollar dalam satu bulan di bulan Agustus. Dan ini merupakan surplus yang ke-28 bulan berturut-turut. 28 ya? Ya, betul. Artinya selama 28 bulan ini ekspor kita lebih tinggi dibanding impor. Oh, Jadi bagus kan buat penerimaan negara. Dan kalau dihitung selama 8 bulan atau year to date, total surplusnya bahkan sampai 35 miliar US dollar. Itu luar biasa, luar biasa. oke. Juga. Ya, ya. 35 Jadi, miliar US dollar tuh berarti di atas 500 triliun mungkin Mas ya. iya betul, betul. Ratusan triliun udah 500 triliun. Jadi itu yang menopang bahwa pendapatan baik itu pajak kita juga bagus, kemudian Ya, juga ekspor kita bagus, dan terutama kan basis kita adalah komoditas pertambangan ya ya. yang diekspor. Jadi ya kita lihat juga harga batu bara kan sangat tinggi, eh, bahkan lebih di atas $400 per ton. Tuh. Harga nikel pun juga di atas 20.000.
kemudian sawit pun juga relatif cukup tinggi. Jadi ini semua yang menopang secara makro, kemudian ya ketika masyarakat atau juga perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, akan menyebabkan multiplier effect Oke. ke sektor-sektor yang lain ataupun juga ke masyarakat yang lain yang biasanya banyak kan di Pulau Jawa. Kalau tambang atau pertanian kan kebanyakan di luar Pulau Jawa ya. Ya. Jadi ini juga pelan-pelan akan men-trigger ekonomi secara keseluruhan makin makin bagus. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini data perdagangan ini sebagai salah satu tanda bahwa ekonomi kita dibandingkan ketika pandemi, dibandingkan sebelum pandemi bahkan juga sangat lebih bagus. Mas. Wah, menarik sekali nih analisisnya dari Mas Onggo ya. Ya, memang dengan adanya kenaikan dari sisi perdagangan ini akan membuat multiplier effect secara ekonomi ya, sehingga ya Ya, bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi masih mungkin akan tetap konsisten naik di atas 5%, kemudian kinerja emiten juga akan cukup ya, bagus. Oh ya, saya ingatkan nih buat teman-teman ya, ini ada promo Payday Invest Day ya, ajaib dengan BNI Asset Management, di mana ketika teman-teman membeli produk dari reksadana BNI Asset Management ya, ini mendapatkan bonus 50.000 periodenya dari tanggal 26 sampai 30 September ya. Ini siapa cepat dia dapat ya teman-teman ya, pakai kode promo yaitu Invest Day SEP ya. Invest ditambah T kemudian Day SEP ya. Ini digabung semua gitu ya teman-teman ya. Nah, siapa cepat dia dapat. Oke Mas, kita lanjut nih ke topik ini. Nah, kan ya. kita lihat ini kebijakan tight money policy sudah dimulai ya. Bahkan mungkin ya kita agak telat ya tadi Mas Monggo bilang ya. Nah, kemudian kira-kira sampai level berapa sih Mas BI ini kira-kira sampai akhir tahun 2022 ini akan mengerek suku bunga gitu ya? Proyeksi dari kita kurang lebih sebetulnya untuk di akhir tahun itu sekitar di kisaran 4,5%, Mas. Oke. Jadi masih ada sedikit kenaikan lagi. Memang kan masih ada beberapa kali meeting ya menjelang akhir tahun, meeting rutin. Nah, kita kita proyeksikan di akhir tahun itu di level 4,5% sekitar itu. Jadi Jadi BI masih masih ada. akan menaikkan suku bunganya lagi nih Mas. Kita 25 basis point ya. Masih ada 3 RDG lagi yaitu di bulan Oktober, Ya. November, Desember. Jadi ada potensi kenaikan. Nah Mas, menyambung hal itu Mas, kira-kira instrumen investasi apa Mas yang patut dicermati di tengah suku bunga yang cenderung naik ini gitu ya. Baik reksadana maupun sektor-sektor yang kita bisa lihat gitu. Kalau kita bicara aset kelas dulu ya mungkin ya. Ya. Kalau dari reksadana kan ada beberapa aset kelas, ada yang pasar uang, ada yang basisnya obligasi atau pendapatan tetap, kemudian ada yang basisnya saham. Nah, rumusnya kan sebetulnya kalau ada kenaikan suku bunga atau inflasi biasanya dalam jangka pendek yang kurang favorable ya, kurang begitu bagus ada yang obligasi. Karena ya suku bunganya naik, harga obligasi akan tertekan. Nah, jadi itu kurang begitu favorable. Nah, yang favorable sebetulnya ada di instrumen pasar uang untuk jangka pendek, tetapi untuk yang jangka menengahnya justru potensinya ada di equity. Kenapa ya? Karena tadi kalau kita lihat secara makronya Indonesia ya saat ini lagi bagus. Kemudian juga kalau kita lihat data laporan emiten di semester 1 Mas, itu pertumbuhannya juga luar biasa baik itu pendapatan ataupun juga net income ya. Kuartal 2 lebih bagus dibandingkan kuartal 1 di tahun ini. Karena kalau kita ingat kuartal 2 kemarin pandemi udah mulai mereda, buka puasa di mana-mana mulai rame. Kemudian yang mudik juga rame. Jadi itu yang kita lihat juga oh ternyata bagus dan laporan keuangan para emiten ini juga lumayan menggembirakan nih, lebih tinggi. Bahkan juga lebih bagus juga tentunya dibandingkan tahun lalu. Jadi kita lihat secara fundamental artinya kalau pendapatan perusahaan itu meningkat sangat wajar jika harga sahamnya juga mengalami kenaikan kan seperti itu. Ya. Jadi kalau secara aset kelas kita lihat sebetulnya ada potensi untuk jangka menengah di equity atau apalagi untuk jangka panjang. Oke, Nah, tapi kalau jangka pendek adanya di LDPU ya Mas, pasar uang ya, karena suku bunga NDPU. kan terus bahkan masih ada potensi Betul. 25 basis poin lagi akan dinaikkan oleh Iya, BI.
Nah, ini buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di question box ya, teman-teman, yang nanti saya akan coba apa bicarakan dengan Mas Onggo nih pertanyaannya gitu ya, untuk dibahas gitu ya. Nah, Mas, kalau kita lihat ini memang kinerja dari BNI Asset Management ya yang ada di aplikasi Ajaib nih, reksadana ini cukup banyak. Kemudian kinerjanya nih yang menarik adalah saya lihat BNI dana saham inspiring dana saham inspiring equity ini kayaknya Mas ya. Itu Ya. returnnya 1 tahun 15,6% gitu ya Mas ya. Ini kira-kira strategi apa sih Mas yang dijalankan sehingga bisa setinggi itu gitu kinerja reksadananya? Oke ya, jadi untuk Inspiring Equity Fund ini ada reksadana yang aktif fund, aktif manage. Oke. Jadi sebagai gambaran benchmarknya mengikuti LQ45 Mas ya, Yazid. Ya. Jadi bisa dikatakan 90% dari portofolionya itu mirip dengan LQ45. Kemudian ada yang sekitar 10%-nya berupa enhance. Bisa kebanyakan adalah di medium cap. Nah, tujuannya untuk mencari alpha. Jadi kebanyakan alpha ini didapatkan dari sekitar 10% dari yang medium cap. Nah, selain yang inspiring equity fund, sebetulnya kita juga ada yang lebih big cap. Yang lebih big cap Oke. ini juga sebetulnya lebih apa ya, lebih tenang karena semuanya 30 sahamnya ada big cap. Nah, ini namanya indeks IDX 30. Oh Nah, ya ini ya. yang biasanya jadi favorit dari teman-teman di Ajaib buat sebagai uh, portofolio di investasinya di masing-masing. Ya, jadi kalau mau cari saham-saham unggulan ada yang di ini ya Mas ya, BNI AM Index IDX 30 ya Mas ya. Betul. Ya, Jadi Mas. filosofinya sebetulnya buat teman-teman yang mau long term bisa pakai reksadana indeks ini buat long termnya. Kemudian mau yang swing trading atau apa ya bisa di Ajaib bisa trading juga kan saham-saham yang baik itu big cap ataupun juga medium cap ataupun juga small cap. Jadi kita bisa memposisikan sesuai kebutuhan dari. Ya. Mas, kemudian saya lihat lagi ada reksadana BNI AM Mahogany nih yang pertumbuhannya juga cukup mengesankan ya dengan Ya. kinerja lebih tinggi lagi 15,6% dalam 1 tahun. Nah, ini apa kriteria kriteria pemilihan underlying investasinya seperti apa, dan juga strateginya apa nih, Mas? Oke, nah kalau tadi ada Inspiring Equity Fund, basisnya ada LQ45. Kalau yang Mahogany, yang basisnya lebih banyaknya medium cap-nya, Mas Yazid. Oh, Jadi, kalau tadi kan yang paling big cap ada IDX 30. Kemudian ada yang Inspiring-nya LQ45 sama Enhance-nya 10% dari medium cap. Nah, kemudian yang Mahogany ini, BNI yang Mahogany, ini lebih banyak di medium cap-nya. Nah, inilah banyak apa ya, turnover portofolio, kemudian juga alpha excess return yang kita dapatkan dari berbagai sektor. Nah, kalau kita ngomongin sektor, sebetulnya dengan kenaikan BI rate ya, ya, teman-teman mungkin bertanya ya, sektor apa sih yang paling menarik? Nah, kalau dari kita melihat, sebetulnya yang paling diuntungkan saat ini adalah emiten ataupun juga perusahaan yang orientasinya ekspor. Kenapa? Karena ketika si emiten tersebut ekspor, maka penghasilannya dalam mata uang US dollar. Dan saat ini selama 3 atau bahkan 6 bulan terakhir kita tahu ya, US dollar itu menguat terhadap banyak seluruh mata uang dunia. Termasuk juga dengan euro, bahkan euro itu udah harganya 1 banding 1 atau bahkan di bawah dolar ya, US dollar. Nah, terhadap rupiah pun juga rupiah sebenarnya masih lebih bagus sih dibandingkan euro ya. Depresiasinya tidak sebesar euro. Jadi emiten yang orientasinya ekspor ini sebetulnya lebih banyak mendapatkan advantage. Dan kalau kita lihat lagi mayoritas yang orientasi ekspor adalah mining. Tadi seperti batu bara ataupun juga sawit dan juga mungkin mineral seperti. oke. Kalau transportasi gimana nih Mas nih? Kan kita tahu bahwa BBM ini dinaikkan ya. Tetapi kan kalau kita lihat apa harga tambang itu melesat gitu ya. Ini kan pasti perlu didistribusikan apa menggunakan transportasi gitu. Kita juga ada emiten-emiten transportasi gitu.
Nah, ini apakah ada potensi juga di sana ya, di satu sisi BBM-nya naik gitu? Hmm. Kalau untuk transportasi sebetulnya kita harus lihat lebih selektif, Mas Yazid. Kenapa? Karena kalau tadi kan tambang sebetulnya secara overall semua harganya lagi bagus. Ya. Kemudian juga ya currency juga lagi bagus buat mereka. Tapi kalau transportasi kita harus lihat dulu spesifik. Ini untuk penopang tadi yang tambang kah? Oh, Atau untuk yang logistik consumer? Karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Kalau untuk yang tambang tentunya karena yang bisnis utamanya tambang yang lebih bagus, ya tentunya akan diuntungkan. oh, Ibaratnya ya pembayarannya pun juga mungkin lebih cepat, kemudian juga ordernya bakal lebih banyak. Tapi kalau bagi yang logistik yang ataupun juga transportasi logistik, mungkin kita juga harus lihat juga ketahanannya seperti apa. Karena kan beban cost dari BBM meningkat secara signifikan, tetapi belum bisa dipass kepada customer. Jadi lebih spesifik kita harus lihat satu persatu. oke. Jadi ini harus relatif ya Mas ya. Ini sepertinya Iya, pembedahan strategi pemilihan investasi di BNI Asset Management ini cukup lumayan apa spesifik gitu ya. Sehingga ya setiap setiap industri itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri ya. Betul ya, saya juga setuju itu ya. Baik di transportasi ya, sekarang mungkin yang lebih lagi happening itu di terkait dengan pertambangan. Bagaimana dengan apa pertambangan related nih atau mining related ya, misalnya kayak heavy heavy industry gitu ya, heavy equipment. Kemudian dengan kalau kita lihat dengan tambang tapi yang mineral gitu ya. Nah, ini kira-kira ada proyeksi nggak ke arah akan mengikuti pergerakannya seperti pertambangan energi, Mas Omu? kalau yang logistik transportasi untuk yang support tambang ya mungkin akan mirip mas, akan mirroring. Trennya akan lebih baik. Memang tetapi tidak sesignifikan yang core-nya adalah pertambangan. Karena kan kalau core-nya pertambangan ya tentunya begitu harga batu baranya tinggi, ya artinya jualnya juga income-nya juga sangat tinggi. Tapi kalau yang tadi supportingnya sebetulnya ordernya akan lebih banyak. Ordernya akan lebih banyak, kemudian juga paymentnya juga akan lebih cepat, lalu juga apa ya bisa dikatakan alat beratnya juga utilisasinya juga akan lebih sering digunakan. Jadi revenue-nya juga akan meningkat, tetapi memang tidak sesignifikan yang tadi bisnis utamanya adalah pertambangan. Ya, seperti kita ketahui bahwa kenaikan harga tambang seperti harga komoditi seperti misalnya gas dan batu bara itu salah satunya demand-nya sekarang datang dari Uni Eropa. Nah, kita ketahui di Uni Eropa saat ini kan kondisinya sedang perang ya, khususnya di Eropa Timur antara Ukraina dengan Rusia, di mana kondisi saat ini agak sedikit terpojok ya dari sisi Rusianya. Tapi Rusia sendiri tidak mau mengirimkan gasnya ke Uni Eropa.